Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabinus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, masih dalam menjawab orang-orang yang tidak percaya kepada gereja Katolik. Kali ini pertanyaan adalah, mengapa memilih gereja Katolik? Nah, saudara, 3 alasan ternyata kenapa kita memilih gereja Katolik. Yang pertama adalah karena Kristuslah yang mendirikannya. Nah, sebagaimana telah disebutkan di atas, Kristus telah mendirikan gereja Katolik. Nah, telah disebutkan di atas, Kristus telah mendirikan gereja Katolik di atas Rasul Petrus, seperti yang terlihat di dalam Matius 16:16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan memisahkannya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan kau ikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan kau lepas di surga. Nah, saudaraku, Paus sebagai pemimpin gereja tertinggi Katolik di dunia adalah penerus. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266. Bayangkan, Paus kita sudah berganti 266 kali. Dan ini tidak terputus. Sudah berjalan 2000 tahun. Dan saat ini Paus Fransiskus adalah Paus ke-266. Gereja Katolik tetap memiliki ajaran yang sama. Jalur kepemimpinan yang tidak terputus dari para rasul ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk memilih gereja Katolik. Sebab kita mengetahui kesinambungan ini merupakan bukti kuat sabda Kristus sendiri yang berjanji akan selalu menyertai gerejanya. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, inilah janji Yesus kepada Anda dan saya dan juga kepada gereja Katolik. Nah, alasan yang kedua, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi gerejanya yang didirikannya. Saudaraku, sebagaimana Hawa dibentuk dari rusuk Adam, demikian pula gereja dibentuk dari rusuk Kristus, Sang Adam yang baru. Ini terjadi ketika Kristus wafat di salib. Saat itu, untuk memastikan kematian Kristus, seorang serdadu menikam rusuknya. Dan dari sana mengalirlah darah dan air yang menjadi lambang sakramen baptis dan ekaristi. Nah, saudaraku, melalui kedua sakramen ini, kita dilahirkan kembali secara rohani oleh Kristus sendiri untuk menjadi anggotanya sebagai gerejanya. Saudaraku, Santo Chrysostomus
mengatakan, sebagaimana Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk dari rusuk Adam untuk membentuk seorang perempuan, demikianlah Kristus telah memberikan kepada kita darah dan air dari rusuknya untuk membentuk gereja. Tuhan mengambil rusuk tersebut ketika Adam sedang tertidur lelap, dan dengan cara yang sama Kristus memberikan darah dan air setelah kematiannya sendiri. Maka tidaklah kamu mengerti betapa Kristus telah mempersatukan mempelainya dengan dirinya sendiri, dengan santapan yang satu dan sama. Kita dilahirkan dan diberi makanan seperti seorang wanita memberi makan anaknya, dengan air susu dan juga darahnya sendiri. Demikianlah Kristus terus-menerus memberi darahnya sendiri kepada mereka yang kepadanya Ia telah menyerahkan hidupnya. Ini menjelaskan bahwa hanya Yesuslah yang dengan kasih dan pengorbanannya telah melahirkan gerejanya. Gereja telah didirikan oleh Kristus sebagai pemberian, dan manusia hanya dapat menerimanya dengan ucapan syukur. Nah, alasan yang ketiga adalah Katolik, dari kata Yunani, katolos, asal kata katolikos, artinya seluruh atau universal. Jadi saudaraku, ternyata yang namanya Katolik sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, kita dipakai untuk menggambarkan keseluruhan jemaat seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 menuliskan asal mula kata gereja, Katolik, yaitu katolikos, yang berasal dari kata eklesia, katolos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea atau eklesia katolos, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan saudaraku, maka kita menjadi Katolik karena kita ingin mengikuti keseluruhan ajaran Kristus dan memberikan keseluruhan sarana rahmat yang dikehendaki Kristus untuk memberikan kepada gerejanya. Nah, di awal abad kedua, gereja pertama kali disebut Katolik dan diartikan seperti sekarang ini ketika Santo Ignatius dari Antioquia menegaskan perbedaan antara gereja yang otentik dan yang tidak. Saat itu ada sejumlah pengikut Kristus yang mengajarkan Injil yang lain daripada ajaran oleh para rasul. Seperti yang ditulis di 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, Injil yang lain daripada yang kamu terima. Nah, dalam Galatia 1 ayat 6 juga disebutkan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia-Nya Kristus telah mengambil kamu dan mengikuti suatu ajaran Injil lain. Maka saudaraku, berdasarkan hal tersebut, Santo Ignatius menyematkan kata Katolik kepada gereja yang asli berasal dari Kristus, para rasul, untuk membedakan dengan kelompok jemaat yang menyimpang tersebut. Di mana uskup berada, maka di situ pula umat berada. Sama seperti di mana Yesus Kristus berada, maka di sana juga gereja Katolik berada. Nah, saudaraku, demikian pembahasan saya pada kali ini yang membahas kenapa kita memilih gereja Katolik. Ada 3 alasan yang sudah saya kemukakan tadi. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini menambah pengetahuan Anda, memberkati saudara, Anda boleh silakan subscribe, bagikan kepada banyak orang agar bisa menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.